Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my class. And today we will study about if clause, or also known as conditional. For your information, there are many types of text and sentence in English that need to be well known about their function and uses. One of them is a conditional sentence. In order to use them properly, let's know the meaning and example of using conditional sentence. Jadi, dalam bahasa Indonesia, conditional sentence berarti kalimat pengandaian. Kalimat ini bisa digunakan untuk mengungkapkan, pertama, sebab akibat, kedua, kemungkinan terjadinya suatu hal, dan yang terakhir, menyatakan pengandaian atas hal yang sebetulnya tidak mungkin terjadi. There are 4 types of conditional sentence, each of which uses a different form of tense. However, basically all conditional sentence consist of if clause and main clause. Jadi, terdapat 4 jenis conditional sentence yang masing-masing jenisnya menggunakan bentuk tenses yang berbeda. Akan tetapi, pada dasarnya semua conditional sentence terdiri atas if clause dan main clause. Oke, untuk video kali ini saya hanya akan memberikan materi 2 pengandaian. Yang pertama adalah zero conditional dan yang kedua adalah first conditional. Jadi untuk lebih lengkapnya saksikan ulasan berikut ini. Mari kita bahas untuk materi kali ini, yaitu if clause atau conditional. Seperti yang saya bilang di awal video, bahwa ada 4 conditional, type 0, type 1, type 2, and type 3. Oke. Untuk kali ini saya hanya akan membahas 2, yaitu type 0 dan type 1, atau zero conditional dan first conditional. Next, zero conditional. If I get sick, I go to the doctor. Seperti kalian lihat, sudah ada kalimat. Ya, di situ ada tertulis if clause dan main clause. Jadi if clause itu adalah if I get sick, dan main clause-nya I go to the doctor. Jadi jika saya sakit, saya pergi ke dokter. Kemudian contoh selanjutnya adalah grammaticalnya. Jadi di zero conditional, if clause dan main clause itu harus simple present. Untuk if clause-nya, if I get sick, di situ simple present-nya bisa kita lihat di kata kerja pertamanya, yaitu get. Dan untuk yang main clause-nya, kata kerjanya yaitu go. Jadi if clause dan main clause menggunakan simple present. Oke, paham? Next. Oke, ada catatan di sini. Di sini ada contoh kalimat juga, tapi kenapa main clause-nya di depan? Nah, untuk conditional, main clause tidak melulu harus di belakang. Di sini bisa juga ditaruh di depan. Jadi I go to the doctor if I get sick. Sudah paham tentang contoh zero conditional? Oke, kita lanjutin. Kapan sih kita menggunakan zero conditional? Zero conditional digunakan untuk yang pertama, fakta. Yang kedua, habit. Dan yang ketiga, truth. Habit itu kebiasaan ya. Oke. Contohnya tadi, seperti yang saya bilang, if I get sick, I go to the doctor. Ya kan? Jadi, posibilitasnya 100%. Ya kan? Nggak ada lagi kemungkinan-kemungkinan. Kalau kita sakit, biasanya kita ke dokter. Nah, contoh selanjutnya. Ini contoh dari zero conditional. If you lack sleep, you get tired easily. If you cool water to 0 degrees, it turns into ice. The flower will grow well if you water it every day. When it rains,
tennis lesson are held in the gym. Jadi kalau bisa dibuat presentasi, zero conditional itu 100%. Sudah paham tentang zero conditional? Oke, next. Nah, kemudian adalah first conditional. Nah, ini contoh dari if conditional. Tuh, hampir sama kan sama contoh yang zero conditional? Nah, bedanya apa? Nah, bedanya ada di main clause-nya ya, ada tambahan will di situ. If I get sick, I will go to the doctor. Jika saya sakit, saya akan pergi ke dokter. Nah, di sini if clause-nya, lihat, if I get sick, di main clause-nya, I will go to the doctor. Next, kita lihat gramatikalnya. Nah, di sini, sebelumnya, untuk di zero conditional, kita semuanya adalah simple present ya. If clause, simple present, dan main clause-nya simple present. Tapi kalau untuk first conditional, if clause-nya mesti menggunakan simple present. Lihat. Nah, tapi untuk main clause-nya ditambahkan kata will di situ. I will go to the doctor. Nah, paham perbedaan tadi antara zero conditional dan first conditional? Di sini ada tambahan will-nya. Oke, next. Nah, note-nya sama seperti tadi zero conditional bahwa bisa ditukar main clause-nya di depan. Di sini I will go to the doctor if I get sick. Cuman kalau main clause-nya di depan tidak perlu ditambahkan koma, tanda baca koma. Oke, paham? Jadi jangan kalian tambahkan tanda baca koma ya apabila main clause-nya ada di depan. Next. Kapan sih kita gunakan first conditional? Biasanya kita menggunakan if conditional untuk yang first conditional ya. Nah, di sini untuk bicarakan tentang sesuatu yang kemungkinan terjadi di masa depan. Oke. Nah, ini contoh selanjutnya. If it rains, I will not go to the park. If I study today, I will go to the party tonight. If I have enough money, I will buy some new shoes. Okay, next, she will be late if she train in the delay. She will miss the bus if she doesn't leave soon. If I see her, I will tell her. Nah, jadi kalau dibuat persentase untuk first conditional itu kemungkinan adalah 75%. Ya, jika contohnya ya tadi, yang untuk contoh yang pertama, if it rains, jika hujan, saya tidak akan pergi ke taman. Kemungkinan bisa pergi, bisa enggak. Nah, tapi kemungkinan tidak perginya yaitu 70%. Oke, saya lupa. Saya akan kembali lagi ke first conditional sebentar. Maaf, zero conditional. Sebentar. Oke. Nah, kenapa di bawah ini contoh dari zero conditional ada tambahan when? Bukan tambahan ya. Sebenarnya kalau untuk zero conditional, if-nya bisa diganti dengan when. When it rains, tennis lessons are held in the gym. Oke. Atau kalau dibalik, tennis lessons are held in the gym when it rains. Nah, sama seperti tadi. Apabila main clause-nya di depan, itu tidak perlu ditambahkan koma. Oke, sampai sini saya harap kalian paham ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa langsung tanyakan kepada saya melalui WhatsApp pribadi ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, thanks for watching. Bagaimana pembahasannya? Sudah mulai paham tentang materi if clause atau conditional? Untuk video minggu depan akan saya bahas lagi kelanjutan materi ini. Sekian untuk hari ini. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.